jangan menggantungkan nasib channel kita kepada sesama YouTuber gitu. Assalamualaikum. Sebelum dilanjutkan, seperti biasanya saya selalu doakan siapapun yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Di video kali ini lagi-lagi saya mau sharing tentang YouTube, walaupun saat saya berbagi seperti ini mungkin sebenarnya bisa dipraktekkan oleh siapapun ya, karena saya cenderung kepada memotivasi siapapun untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Jadi tidak hanya khusus untuk YouTuber pemula, tapi siapapun yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya cita-cita sebenarnya bisa mengamalkan ini. Jadi sedikit saya mengulangi awal saya membuat konten YouTube, yaitu untuk keperluan video pembelajaran ketika saya harus ngajar daring, dan otomatis pada saat itu saya tidak berpikir tentang subscriber, tidak berpikir tentang apapun. Bahkan saya membuat video saja matanya belum melihat kamera sampai dikritik oleh adik saya dan sebagainya. Jadi betul-betul yang penting saya rekaman, menyampaikan materi, kemudian saya share di grup anak-anak, karena aplikasi yang sekolah kami gunakan itu susah untuk dimasukin video tanpa melalui YouTube dulu. Tapi karena kesininya saya mulai menikmati, saya mulai senang dengan dunia YouTube, jadi beberapa kali saya membuat konten tentang subscribe, tentang hal-hal lain yang di luar pembelajaran. Nah, yang mau saya bagi kali ini itu berkaitan dengan keinginan dan cita-cita kita apapun itu sebenarnya. Yang pertama yang ingin saya bagi, yang ingin saya sampaikan, ketika kita memiliki cita-cita apapun, keinginan apapun, itu jangan pernah menggantungkan keinginan kita itu kepada orang, kepada seseorang, siapapun itu, walaupun orang terdekat dengan kita sekalipun, teman akrab atau siapapun itu. Jadi ketika kita memiliki sebuah hajat, sebuah keinginan, tetap harus yang pertama kita ketuk adalah pintu langit sebelum pintu bumi kita coba raih. Dalam hal ini sebagai YouTuber pemula yang sudah saling subscribe, yang sudah saling berkunjung dan sebagainya, tetap jangan sampai kita berpikir bahwa kesuksesan channel YouTube kita itu nanti akan bergantung kepada sesama YouTuber yang saling subscribe atau teman-teman kita gitu. Bahkan saya kalau boleh cerita sedikit ya, awal saya membuat konten yang sudah berharap ada yang nonton, ada yang subscribe gitu ke channel saya, karena saya sudah mulai merasakan serunya gitu komunitas YouTuber pemula. Itu saya selalu share di status WA saya, di beranda YouTube saya gitu. Dan apa yang terjadi itu justru di awal-awal ketika saya share-nya itu ke teman-teman gitu, yang menurut saya oh itu teman-teman saya gitu, kali iseng pengen nonton video saya atau mendukung saya gitu, tapi ternyata tidak sepenuhnya apa yang kita pikirkan itu benar ya. Bahkan di awal-awal saya membuat konten, ketika saya share di status WA atau di status YouTube, justru selalu ada yang ngasih jempol kebalik ya. Tidak masalah sih sebenarnya, cuman hal itu yang pertama memang motivasi tersendiri bagi kita untuk membuat karya yang lebih bagus, karena ketika ada orang ngasih jempol itu mungkin artinya bagus, ketika jempolnya kebalik ya mungkin sebaliknya gitu, artinya memang karya kita itu belum layak tayang menurut beliau-beliau ini gitu. Tapi yang kedua itu yang sekarang saya garis bawahi, bahwa belum tentu loh yang kita anggap orang terdekat kita, sahabat kita, teman kita, atau siapapun itu pasti mendukung apa yang kita lakukan gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya begitu beberapa video justru saya tidak share di Facebook, tidak di WA, tidak, justru tidak ada itu jempol kebalik ya, karena mungkin yang nonton hanya teman-teman YouTuber pemula yang memang sama-sama pengen saling support gitu ya. Jadi artinya kita tidak boleh tergantung kepada sesama manusia siapapun itu, walaupun menurut kita sangat dekat dengan kita, tetapi kita harus menggantungkan nasib kita ke langit. Jadi kita harus mengetuk pintu langit sesuai agama yang kita anut. Yang punya amalan-amalan andalan silahkan dilaksanakan, yang biasa melakukan salat malam bermunajat kepada Allah. Jangan menggantungkan nasib channel kita kepada sesama YouTuber gitu. Jangan berpikir bahwa channel kita itu nanti akan sukses ketika yang nonton banyak, yang subscribe banyak. Saya lihat beberapa channel itu ada yang penontonnya sangat banyak sampai ribuan, tetapi
subscribernya tidak sampai 1000, hanya ratusan atau iya ratusan ya. Dan saya lihat juga ada beberapa channel yang subscribernya sudah ribuan, 1000 lebih. Dipikir saya juga sudah ada iklannya, tapi begitu saya tonton ternyata boro-boro iklan gitu, karena saya lihat jumlah tontonnya saja selalu di bawah 50 kali gitu. Jadi walaupun secara umum syarat monetisasi itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetapi sebenarnya kalau kita, mohon maaf ini ya, saya melihat dari sudut pandang lain gitu, sebenarnya yang menentukan sukses dan tidaknya channel kita itu tetap ada gitu ya, ada di atas semua faktor-faktor yang sering kita bahas gitu, yaitu Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita kemana-mana sebaiknya kita memang ke langit dulu, kita mengetuk pintu langit, bermunajat kepada Allah. Yang amalan andalannya sholat, silahkan perbanyak sholat sunnah. Yang amalan andalannya puasa sunnah, silahkan puasa sunnah. Atau apapun yang bisa kita lakukan, memperbanyak istighfar, kemudian bersolawat, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, atau amalan-amalan kebaikan lainnya. Yang punya rezeki lebih bisa bersedekah. Kita niatkan nih, saya sedekah sebagai lantaran terkabulnya hajat saya, kan boleh kita wasilah dengan amal soleh untuk mencapai cita-cita kita. Jadi sebelum kita ketuk pintu bumi, sebaiknya kita ketuk dulu pintu langit. Insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan, walaupun caranya seperti video saya sebelumnya. Cara Allah mengabulkan doa itu tidak harus selalu sama persis. Jadi kalau kita berdoa menjadi YouTuber yang sukses, kalau Allah berkenan ya Allah akan jadikan kita seorang YouTuber yang sukses gitu. Tetapi jika tidak, maka Allah pasti akan menundanya di waktu yang terbaik menurut Allah. Jadi kita benar-benar jadi YouTuber tapi nggak tahu kapan gitu ya, atau Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Menurut Allah kamu tidak cocok menjadi YouTuber, maka Allah pasti akan mengganti dengan jalan rezeki yang lain. Atau doa-doa kita untuk menjadi YouTuber yang sukses, doa-doa kita untuk memiliki channel YouTube yang oke, yang keren, yang sukses, nanti akan menjadi tumpukan-tumpukan pahala yang nanti kita akan dapatkan hasilnya di akhir. Tidak apa-apa ya, karena kelihatannya memang ya saya kan pengennya sukses di dunia gitu ya, tetapi sebenarnya sukses di dunia itu kan untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Jadi kalau misalnya doa-doa kita itu tidak kita dapatkan di dunia, kemudian nanti ditumpuk untuk diberikan oleh Allah di akhirat, ya itu justru mungkin yang terbaik bagi kita gitu. Karena bagaimanapun kita mengejar dunia ini, ya ujung-ujungnya kita ingin bahagia di akhirat kan gitu. Kalau kita hanya ingin bahagia di dunia, ya ngapain nge-YouTube gitu ya. Jalan-jalan rezeki yang naudzubillah gitu, yang haram-haram kan banyak kalau sekedar ingin mendapatkan uang. Tapi kalau kita memang ingin mendapatkan uang tapi yang berkah, ingin mendapatkan kesuksesan tapi yang membawa kebaikan, maka ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi ingin menjadi apapun, menjadi YouTuber, ingin menjadi dokter, ingin menjadi menteri, ingin menjadi presiden atau apapun, ingin mendapatkan apapun, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, ingin mendapatkan rumah yang bagus, ingin mendapatkan kendaraan yang mewah atau apapun, kita gantungkan semua harapan itu kepada Allah. Jadi walaupun kita melakukan saling subscribe, jangan pernah berpikir bahwa nasib kita ada di tangan teman-teman kita yang subscribe ke channel kita. Saya kemarin sempat baca nih salah satu status di grup YouTuber pemula gitu, saya senyum-senyum sendiri gitu ya, ini berbagi saja gitu. Jadi salah satu status itu bunyinya begini: yang sudah saya subscribe dan tidak subscribe balik, saya tunggu sampai sekian jam gitu, saya waktunya lupa. Kalau tidak subscribe balik, maka akan saya viralkan. Nah, itu kan. Jadinya ajang silaturahim yang mestinya antar YouTuber pemula itu bisa sharing ya, bisa berbagi pengalamannya, kemudian saling dukung, saling support, saling mendoakan, ternyata justru malah dibuat ajang saling mengancam, awas kalau nggak subscribe balik gitu ya. Jadi kita subscribe channel orang, kita menonton video orang, anggaplah itu amal kebaikan kita, dan pasti setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita gitu saja ya. Kita sih berharap memang ketika judulnya saling subscribe, ya sudah subscribe ya di subscribe balik gitu. Tetapi mungkin yang kita ajak juga kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu, misalnya khawatir
karena spam atau pertimbangan-pertimbangan yang lain, atau memang tidak suka dengan konten-konten yang ada di channel kita, tidak boleh dipaksa ya. Jadi ajakan saja, kalau misalnya saling subscribe, saling tonton dan sebagainya, masalah nantinya akan seperti apa kita serahkan ke teman-teman kita masing-masing. Baiklah, itu sharing saya hari ini. Tetap semangat, ketuklah pintu langit sebelum kita mengetuk pintu bumi ya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah, jangan menggantungkan nasib kita, nasib channel kita kepada sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.